Halo, saya Anil Nair, Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi pandangan tentang peran dan kontribusi Presiden Soekarno pada acara Haul Bung Karno ke-120. Presiden Soekarno, atau dikenal oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia sebagai Bung Karno, adalah tokoh nasional yang memiliki banyak bakat dan visioner. Beliau adalah pemimpin yang penuh karisma. Salah satu contohnya, Bung Karno mampu memikat para pendengarnya dengan pidato-pidato yang menginspirasi dan mengalang mereka menyatukan visi demi terwujudnya Indonesia Bersatu. Sebagai bapa pendiri dan bapa presiden pertama Indonesia, Bung Karno telah bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan membangun bangsa yang kuat dan bersemangat. Perjalanan beliau tidaklah mudah. Beliau mengalami penganiayaan, pengasingan, dan pemenjaraan. Beliau menghadapi tantangan besar untuk menyatukan beragam kelompok masyarakat di seluruh Nusantara yang luas menjadi satu bangsa. Dalam perjuangannya, beliau menghadapi banyak kemunduran dan seringkali harus dengan pengorbanan pribadi yang besar. Akhirnya, melalui kebijaksanaan dan ketabahan tanpa menyerah, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan saat ini, Indonesia berdiri merdeka, kuat, dan bangga karena Bung Karno pantang menyerah. Ini merupakan kunci penting bagi kita semua dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Bung Karno terkenal karena menempa persatuan dalam keragaman melalui Pancasila. Beliau tidak menginginkan Indonesia menjadi negara di mana mayoritas memaksakan kehendak mereka pada minoritas, atau di mana satu komunitas mendominasi yang lain. Oleh karena itu, beliau berangkat membangun bangsa di mana semua warga Indonesia mendapat tempat dalam masyarakat tanpa memandang suku, budaya, atau agama. Dalam pidatonya yang bersejarah pada 1 Juni 1945, Bung Karno meletakkan dasar Pancasila yang tetap berdiri hingga saat ini. Pada saat negara-negara yang baru merdeka bisa gagal karena perpecahan, Pancasila adalah perekat yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam di bawah visi, tujuan, dan identitas yang sama. Sebagai negara yang multi-etnis, visi Bung Karno tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang kita pahami dan berbagi bersama. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bung Karno yang ke-120 dan mengingat kontribusi beliau, di kesempatan ini, izinkan saya berbagi dengan Anda harapan saya bahwa kita semua akan terus belajar dan mengambil manfaat dari esensi kontribusi dan pengabdian Bung Karno kepada rakyatnya. Dirgahayu Indonesia, majulah Singapura.
Halo Sobat BKN PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, selamat sore. Kita jumpa lagi di talk show Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kami akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Kali ini, saya Kira Larasati akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKNP PDI Perjuangan. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Abdul Ghaffar Karim. Beliau adalah dosen ilmu politik dan ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Ghaffar, ketemu lagi. Apa kabar Mbak Kirana? Senantiasa sehat selalu, terima kasih. Syukurlah, alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tema yang berbeda, yaitu tentang selera kuliner Bung Karno. Oke. Menarik ya? Oke, menarik ya. Kalau waktu itu kita sudah berbincang-bincang tentang penampilan Bung Karno, sekarang kita ngomongin kuliner. Ya, pertanyaan pertama nih, apa kuliner kesukaan Bung Karno? Makanan kesukaan Bung Karno apa sih? Ini menarik ya, karena nanti sebelum menjawab itu kita perlu menggarisbawahi dua hal dulu. Satu, Bung Karno itu pencinta keindahan, termasuk keindahan kuliner. Dan yang kedua, Bung Karno itu adalah seorang ideolog, pendidik bangsa yang mengajarkan soal terutama nasionalisme. Cara kita melihat kuliner kesukaan Bung Karno itu juga perlu melihat dari dua hal itu. Yang jelas Bung Karno suka makanan enak, itu udah pasti. Beliau dilaporkan, dicatat banyak sekali dalam banyak kesaksian bahwa beliau menyukai makanan yang enak, tapi berasal dari Indonesia. Mas Guntur pernah bercerita di bukunya bahwa ada di jamuan luar negeri beliau itu melepeh ya, mengeluarkan makanan hidangan asing yang aneh, tapi sangat menikmati ketika ada ikan-ikan kecil yang mirip ikan wader yang disuguhkan. Jadi Bung Karno menyukai sesuatu yang simpel, sederhana, tapi terutama menyukai sesuatu yang punya akar di Indonesia. Kedua, Bung Karno itu maunya mengambil hati semua bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga kita tidak pernah tahu persis makanan kesukaan Bung Karno yang sebenar-benarnya itu yang mana. Spesifiknya seperti apa mengambil Misalnya hati? Nih ya, kepada perempuan Sunda dia bilang sukanya sayur lodeh. Kepada perempuan dari Jawa Timur dia bilangnya suka pecel gitu ya. Semua diambil hatinya oleh Bung Karno. Sehingga semua orang mengatakan bahwa makanan daerahnya lah kesukaan Bung Karno gitu. Oke, di setiap daerah berarti ada makanan kesukaan Bung Karno ya? Nampaknya begitu. Baik. Di semua daerah. Lalu Bung Karno dulu punya proyek prestisius tentang resep masakan Nusantara, yaitu buku Mustika Rasa. Mustika Rasa. Dari sini menurut Mas Ghaffar bagaimana cara Bung Karno memandang kuliner Nusantara? Ini menarik karena saya sebagai perempuan generasi milenial, saya itu punya buku Mustika Rasa dan saya baca loh dari bagian pendahuluan sampai keterangan sampai saya praktekkan salah satu resep dengan gaya zaman sekarang. Itu versi terbitan yang lama atau yang baru? Yang baru, yang sudah hardcover. Oke, ya. Karena buku itu sebenarnya terbit atas perintah Bung Karno tahun 60-an, tapi terlambat karena ada banyak krisis tahun 60-an dan terutama juga ada gangguan G30S segala macam itu. Tapi perintah Bung Karno waktu itu adalah untuk mengumpulkan tradisi kuliner Nusantara yang itu bisa dibanggakan sebagai makanan khas Indonesia. Kalau kita lihat sekarang ya, andai saja apa yang dibayangkan Bung Karno lewat proyek Mustika Rasa itu berhasil, kita akan jadi pendekar kuliner di Asia Tenggara dan dunia seharusnya. Tapi posisi itu sekarang ditempati oleh Thailand. Karena kalau kita ke luar negeri ya, ke negara-negara Eropa, Amerika, Australia, mereka tahu masakan Asia Tenggara terutama adalah masakan Thailand. Betul. Padahal Bung Karno sebenarnya punya visi untuk menjadikan masakan Indonesia itu berdiri sama tinggi dengan masakan-masakan dari Eropa. Sayangnya itu agak kandas waktu itu. Iya, menarik ya, karena seperti kita tahu masakan-masakan Indonesia itu cita rasanya sangat tinggi, sangat kaya akan bumbu-bumbunya beragam. Dari Sabang sampai Merauke bukan lagi itu sungguh sangat beragam, luar biasa sekali. Dan di buku Mustika Rasa ini saya baca cukup lengkap. Saya nggak tahu ya, mungkin karena saya kan bacanya terbitan yang baru. Tapi saya ketika baca saya terkagum-kagum karena di situ pun sudah ada tulisan berapa kalori. Lalu tata cara table manner juga ada di situ. Apa benar dari cetakan sebelumnya juga sudah seperti itu? Ya, karena itu adalah buku yang didasarkan pada riset serius. Itu boleh dibilang buku pertama atau mungkin satu-satunya ya yang resmi diterbitkan oleh sebuah lembaga negara atas perintah presiden. Jadi bukan cuma soal cita rasa, tapi juga informasi kesehatan di setiap makanan itu lengkap.
Iya betul. Menurut saya itu cukup visioner ya, apalagi di tahun 60-an gitu. Betul, ya. Luar biasa sekali. Lalu ada cerita unik antara Bung Karno dengan kebiasaan makannya itu apa? Banyak ya, tapi salah satunya misalnya begini, Bung Karno itu di usia tuanya paling tidak ya, itu sangat suka mengkonsumsi madu. Itu diceritakan di banyak kesaksian bahwa Bung Karno itu mengkonsumsi madu secara langsung atau mengkonsumsi madu sebagai pelengkap roti tawar. Oh. Banyak yang melihat Bung Karno sarapan roti tawar di pagi hari ya, roti tawarnya itu lebar sekali katanya, diberi madu itu sarapan Bung Karno. Dan itu saya kira menjelaskan ya bahwa beliau itu selalu fit dan seterusnya. Hal lain yang menarik adalah betapa Bung Karno itu sangat menghargai keindahan pengalaman kuliner. Ya sebagai seorang seniman ya beliau sangat menghargai keindahan. Banyak orang yang mengatakan Bung Karno kalau makan sayur lodeh itu, satu beliau minta nasinya tidak panas, tapi sayur lodehnya agak hangat. Jadi ketika disiramkan ke nasi, itu rasanya ketemu sangat pas. Tidak berlebihan panasnya, tidak dingin dan seterusnya. Kalau sebaliknya nasinya hangat, lodehnya dingin, itu akan menurunkan suhu, tapi kemudian justru diserap oleh sayurnya. Jadi nasinya dihangatkan oleh sayur. Itu satu. Itu yang tidak terbayang oleh banyak orang saya kira ya. Seringkali juga Bung Karno melarang sayur yang beliau makan itu diberi garam. Karena beliau maunya menggarami di setiap suapan. Jadi menentukan sendiri seperti apa karakter masakan setiap suapan. Jadi itu luar biasa yang tidak terpikir sekali lagi oleh ya kalangan yang sekedar makan asal kenyang gitu ya. Tapi Bung Karno menjadikan makanan pun sebagai cara mengekspresikan kecintaannya pada keindahan. Cukup unik sekali ya. Sangat unik, sangat ya luar biasa lah. Saya ada pertanyaan yang mungkin tidak ada di sini. Bung Karno itu suka makan pakai tangan atau pakai sendok garpu atau pakai tangan? Beliau jelas-jelas mengatakan di autobiografinya makan nasi goreng pun dengan tangan. Oh ya. Jadi beliau suka mengundang duta besar Amerika kalau Jumat sore ke Bogor untuk makan nasi goreng ayam dan Bung Karno makan dengan tangan. Luar biasa, mengundang orang asing untuk makan pakai tangan berarti ya? Oh itu karakter beliau selalu membanggakan apa saja yang milik Indonesia. Luar biasa Bung Karno. Lalu untuk persiapan makan sendiri, siapa yang memasak? Apakah Bung Karno punya koki khusus untuk memasak makanan beliau? Saya kira sebagai presiden tentu saja ada koki khusus yang selalu standby ya. Dan kita ingat bahwa salah satu koki ya juru masak di istana pernah diberi bintang penghargaan karena jasa-jasanya semasa perang kemerdekaan itu mengawal pemerintahan yang masih bayi, memastikan bahwa presiden memperoleh asupan gizi yang baik-baik saja. Itu kalau tidak salah namanya Mbah Wiryo. Itu banyak sekali fotonya sering kita temui kalau kita belajar sejarah bahwa beliau memperoleh bintang penghargaan dari Bung Karno. Di Istana Bogor. Waktu itu masih pindah-pindah termasuk ke Jogja ya. Berarti ikut terus ya? Ya, karena pemerintahan sedang dalam pengasingan begitu. Betul, oke. Lalu bagaimana cara Bung Karno berdiplomasi melalui kuliner? Nah, sebenarnya visi Bung Karno akan menjadikan kuliner Indonesia itu sebagai kuliner unggulan dunia. Itu yang ingin selalu beliau sampaikan. Nah, kadang-kadang kuliner juga dijadikan oleh Bung Karno sebagai alat politik. Kalau beliau ingin menyerang, ini contoh saja ya, contoh sisi lain, menyerang sebuah negara, beliau menyuguhkan makanan yang tidak disukai oleh duta besarnya. Jadi pernah ada cerita seorang duta besar baru datang di Indonesia disuguhi duren oleh Bung Karno. Karena Bung Karno memang sedang ingin menunjukkan ada ketidaksukaan. Baik. Mungkin ini banyak sekali yang bisa kita contoh sebenarnya dari cara Bung Karno berdiplomasi ya, melalui makanan, melalui karya seninya. Luar biasa sekali analisa dan perspektif yang disampaikan oleh Mas Gafar barusan tentang selera kuliner Bung Karno. Mas Gafar, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu lagi-lagi untuk datang dan ngobrol-ngobrol bersama Sobat BKNP PDI Perjuangan. Nah, buat Sobat BKN semua yang masih penasaran tentang sisi lain dari Bung Karno, boleh request temanya. Caranya gampang, like, subscribe, dan komen di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan. Tulis di bawah pengen apa temanya. Sobat BKN, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam Merdeka!
Kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Hey, hey, hey. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.